Adalah kerinduan kami ketika Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat rahmat juga kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami semua, di mana kami percaya curahan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami petunjuk akan kebenaran dan menguatkan setiap iman kami untuk tetap takut dan taat akan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dan pagi ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan, memohon hikmat juga penyertaan yang daripada Tuhan untuk kami dapat belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Beri kepada kami pengertian, beri kepada kami pemahaman, beri kepada kami hikmat untuk dapat menangkap setiap pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami semua, untuk menangkap setiap pengetahuan berkaitan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di mana kami pada akhirnya dapat semakin mengandalkan Tuhan dan dapat semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, dengan berbagai macam keterbatasan dalam persiapan dan sebagainya, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi, menuntun, dan memberkati kami semua. Kuasai ruangan ini, kuasai setiap hati kami masing-masing, kuasai setiap telinga, mata, dan pikiran kami, supaya kiranya terfokus kepada apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Gimana liburannya? Macet? Kesel? Capek? Kebetulan istri saya beberapa waktu lalu kok ya banyak liburnya di rumah. Tetapi puji Tuhan kami tidak kemana-mana. Istri saya ngajak, "Pak, dolarono, Pak, dolar ini." Wegah nyawang macet, saya bilang gitu. Kamu enak, pomo kesel garek tidur, kene mancal kopling kesel aku. Saya bersyukur semua kembali dalam keadaan selamat, juga sehat. Ya capek-capek mungkin ya. Ya Tuhan memberkati semuanya. Apa yang kita doakan Tuhan jawab, semua berbahagia. Bu Ripto pulang kapan? Kemarin. Nah, puji Tuhan. Selalu ada cara Tuhan yang terbaik toh. Baik, kita akan kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Roh Kudus, di mana ini diperlukan bagi setiap orang yang bertumbuh dewasa, yaitu Roh Kudus menguasai hidupnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu Roh Kudus, bagaimana ia bekerja. Dan kita sedikit memahami juga bahwa Roh Kudus itu sama dengan Allah, Roh Kudus itu sama dengan Yesus Kristus, hanya berbeda penugasannya, berbeda zamannya. Tapi semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus Kristus berkarya, atau Yesus Kristus atau Allah sebagai anak, Allah sebagai manusia itu memiliki karya secara langsung menebus setiap kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ada fisiknya, tetapi setelah Yesus Kristus harus naik ke surga, maka ia memberikan satu pesan supaya kita tidak khawatir, karena ada penggantinya, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita semua, yang walaupun tidak secara fisik kelihatan, tetapi karya-karyanya yang sebentar lagi akan kita pelajari dan kita mengerti bersama-sama. Apa karya Roh Kudus sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya pada khususnya, dan pada umumnya kepada seluruh umat manusia. Apakah Roh Kudus ini hanya untuk orang percaya atau semua orang? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11.
Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan 11 firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Satu pesan Yesus Kristus kepada para muridnya dan pagi ini juga berlaku bagi kita, bahwa memang Yesus harus naik ke surga supaya roh penghibur, Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Dan di sana Yesus Kristus sendiri mengatakan, atau firman Tuhan ini menuliskan Roh Kudus dengan kata dia, dengan huruf D besar sekali lagi. Ini menunjukkan kesejajaran, kesetaraan antara Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah itu sendiri. Lalu apa karyanya? Mengapa Roh Kudus itu diturunkan untuk kita semua? Nah, di sini saya mencatat mulai dari ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Alkitab mencatat karya Roh Kudus yang sangat penting memulai karyanya setelah Yesus Kristus naik, yaitu bahwa yang pertama, ia menginsyafkan seseorang dari dosa. Ia menyadarkan setiap orang dari dosa. Nah, ini berlaku tidak hanya kepada orang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya atau belum percaya. Makanya Yesus memberikan satu kenyataan atau fakta bahwa nyatanya mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sebab itu diperlukan Roh Kudus untuk menginsyafkan. Menginsyafkan itu apa toh? Menyadarkan setiap manusia akan dosa mereka. Apa toh fungsinya menyadari dosa? Mengapa kita perlu insyaf? Mengapa kita perlu sadar akan dosa-dosa kita? Supaya setiap kita memiliki perubahan. Orang kalau tahu salahnya, seharusnya dan biasanya dan sing bener. Kenapa sing bener? Karena ono sing salah berarti. Sing bener, orang kalau sudah sadar akan dosanya, maka ia bertobat dan tidak melakukan lagi. Itu sing bener, sing gak bener apa? Ia sadar, tahu salah dosanya, tapi ora gelem berubah. Sing luwih parah, wong salah ora gelem ngaku salah. Lah kuwi luwih parah. Ya, ora sadar akan salahnya. Golek wong sing iso disalahke. Kuwi luwih parah. Nah, di sini diperlukan Roh Kudus untuk menginsyafkan setiap orang dari dosa. Baik mereka yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Walaupun ada dua respon nantinya. Yang satu pasti membuka hati ketika dia disadarkan dosanya. Ketika dia disadarkan akan kelemahan-kelemahannya. Ketidakmampuannya tanpa Tuhan. Hidup tanpa Tuhan. Dia membuka diri dan menerima kuasa itu. Tetapi juga ada orang yang meresponnya dengan cara ya wes. Artinya ya wes apa? Ya menutup diri. Begitu juga dengan orang-orang yang menerima berita Injil, kabar baik. Maka di dalam baptis itu, untuk hal menginjili, waktu dulu saya kuliah, kami lebih ditekankan bahwa
untuk membuat orang bertobat atau tidak itu murni kuasa Roh Kudus. Bukan tanggung jawab kita. Tugas kita apa? Memproklamasikan. Memproklamasikan itu apa? Menyampaikan. Ini loh Yesus, ini loh Injil. Dan dengan cara memberikan contoh teladan-teladan dalam perbuatan perkataan. Ketika kita hidup tidak menjadi batu sandungan. Ketika kita hidup tidak menyakiti orang lain, maka mereka dapat melihat. Tetapi lagi-lagi, mereka mau percaya atau tidak, itu urusan mereka dengan Roh Kudus. Semata-mata bukan karena kita. Oke, jadi tugas kita hanya memproklamasikan, menyampaikan, ini loh jalan keselamatan dan hidup. Dan ketika aku percaya, aku berolehkan ini. Ketika aku sudah bertobat, aku menjadi seperti ini. Tugas kita hanya itu. Makanya selalu saya katakan, jangan takut untuk bersaksi. Kemarin PBI ya, temanya jangan apa? Jangan malu apa? Jangan takut? Jangan malu bersaksi. Karena sebenarnya bersaksi itu mudah kok sebenarnya. Apalagi kalau tiba-tiba kita menerima peluang gitu. Kayak Pak Eko, Pak Didik Santoso pernah cerita itu di kantornya, tiba-tiba ada orang yang bertanya gitu kan, tentang imannya bagaimana. Jawab aja, itu peluang. Urusan dia percaya atau tidak, kalau dia ngajak debat tinggalkan. Percaya atau tidak urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia niatnya untuk menguji, untuk mencoba, ya sudah. Yang penting Anda sudah menyaksikan bahwa ini loh imanku, ini loh keselamatanku, dan ini loh Tuhan. Nah, sekali lagi, karya Roh Kudus yang pertama, yaitu menginsyafkan setiap orang dari dosa. Namun yaitu tadi, ada orang-orang yang memang dengan sengaja mengeraskan hatinya, atau dengan beberapa contoh kasus khusus, memang Tuhan sengaja mengizinkan orang itu berkeras hati. Contoh sopo Fir'aun. 10 tulah itu bukan hal yang sedikit dan bukan hal yang mudah untuk diterima. Bahkan dalam tulahnya yang ke-10, setiap anak sulung harus mati, termasuk anak sulungnya Fir'aun. Tetapi apa yang ia lakukan? Tetap berkeras. Dan Tuhan mengizinkan itu. Oh, berarti Tuhan jahat, Pak? Bukan. Supaya setiap orang tahu apa itu dosa dan apa itu konsekuensi dari dosa. Karena fungsi yang kedua, ayat yang 10, firman Tuhan berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena fungsi Roh Kudus yang kedua adalah menyatakan kebenaran. Ketika dulu ada Yesus Kristus secara fisik, maka dengan gampang dia menasehati muridnya, menasehati orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika ia sudah naik, siapa yang memberikan kita nasihat? Ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Ini yang kamu lakukan, ini yang jangan kamu lakukan. Siapa? Roh Kudus. Setelah orang diinsyafkan, maka orang akan menjadi tahu mana benar, mana salah. Ketika dia membuka hatinya supaya Roh Kudus mengatur kehidupannya. Dari mana didapatkannya? Nah, ini cuplikan beberapa khotbah nanti selanjutnya. Ya dari persekutuan. Dari membaca firman. Di situ Roh Kudus mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Maka semakin sering Anda bersekutu, semakin sering Anda membaca firman, semakin sering Anda berdoa, bergumul bersama Tuhan, semakin sering Anda diberikan kebenaran oleh Roh Kudus. Nah sebaliknya, simpulkan sendiri. Ketika orang malas bersekutu, ketika orang malas membaca firman, ketika orang malas berdoa, piye entuk Roh Kudus? Ketika orang tidak mendapatkan Roh Kudus di dalam hatinya, piye uripe dadi bener? Itu hal yang mustahil.
apa? Nggak ada Roh Kudus yang memberikan kebenaran pada akal dan pada hatinya. Karena hidupnya dikuasai oleh keinginannya sendiri. Karena hidupnya dikuasai oleh kebenaran menurut akal pikirannya sendiri. Nah, ini bahaya. Karena ketika orang dikuasai oleh pikirannya sendiri, sedangkan belum tentu pikiran kita itu selalu ketika orang dikuasai oleh pikirannya sendiri, tidak selalu pikiran kita itu benar. Nah, disinilah pentingnya setiap kita memiliki Roh Kudus. Pentingnya setiap kita mempersilahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Supaya menuntun kita kepada kebenaran. Supaya memperkecil kemungkinan setiap orang percaya untuk berbuat salah. Memperkecil kemungkinan setiap orang percaya menyakiti orang lain. Dengan mempersilahkan Roh Kudus mengatur hidup kita. Dan membuat kita tidak salah melangkah, serta tidak salah mengambil keputusan. Orang kalau dikuasai oleh keinginannya sendiri, memutuskan segala sesuatu ya sakarepe dhewe. Padahal belum tentu setiap keputusannya mesti Makanya perlu berdoa, makanya perlu baca firman supaya ngerti. Kalau perlu juga diskusi dalam persekutuan, bertanya. Ya kalau khotbah gini tidak memungkinkan untuk diskusi. Tapi kan gereja menyiapkan ada jam doa pun saya membuka untuk diskusi. Apalagi PA, KPW, silahkan diskusi. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi persoalan. Pak, ini masalahnya terlalu pribadi, Pak. Ya berdua, telepon iso, WhatsApp iso, datang ke sini bisa. Ya kan? Ada banyak cara. Ngejak ngopi ya iso. Pak gak budal gitu loh. Pak kesini Pak ngopi, siap. Apa mungkin PBI perlu ngadakan? Ngopi. Nanti kapan? Sore. Iya. Ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi obrolannya aja ngalor ngidul. Ya ora perlu persekutuan yang buka kitab, gak harus juga. Tapi kita ngobrol perkara iman. Apa itu perkara iman? Ya apa yang menjadi kegelisahanmu itu apa toh? Kenapa kok saya malas berdoa? Kenapa kok saya malas bersekutu? Rasanya itu nek gereja malas, sikil nggih mlangkah wabot. Kita obrolkan, kita sharingkan. Nanti ada yang punya pengalaman, aku dhisik ya tahu ngono. Terus aku dhisik terus tak lakoni ngene, makanya dari saiki gampang lagi gitu loh. Itu ngobrol perkara iman ya, PBI. Dimulai dari PBI. Kenapa PBI? Oh, ngaku lanang. PBI lah gelem ya kok nyusul. Karo Bu Pris. Nah, gitu. Ya kan? Piye PBI? Ngopi, tapi kita suasananya ngopi. Wah, gitu loh. Wis sembarang mau di gereja, di pastori atau di rumahnya Pak Pri, di rumahnya Pak siapalah sembarang. Ngopi. Urunan, tuku kopi, tuku gorengan, gitu kan. Itulah fungsinya setiap kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Supaya dapat membangun dan membuka diri, membuka kesempatan tuh hati ini terbuka. Roh Kudus itu masuk dan mengontrol hidup kita. Lah nongkrong nek ngene pos kampling saiki pandemi ora ana pos kampling ya. Masih ada. Kuwate rak karuan pemeneh karo apa jenenge? Karo dolanan kiu-kiu dol-dolan itu. Tapi lak nganggo duit ya tapi kan betah gitu loh. Nah, kita balik itu. Orang sanggo kertu tapi ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol aja tentang kisah-kisah kehidupan gitu loh. Enak gitu. Ibu-ibu meh nyiapne gorengan ya puji Tuhan gitu kan. Jadi suasana persekutuan itu rak kaku ngono terus gitu loh. Ya.
Ibu-ibu njaluke ngopine nek nggone pemancingan. Lah ibu-ibu. Rada larang ya kopine ya. Menyatakan kebenaran karya Roh Kudus itu. Yang ketiga kemudian ayat yang ke-11 akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Karya Roh Kudus selanjutnya yaitu menyatakan tentang penghakiman. Maksudnya apa toh? Saya sendiri sempat mikir maksudnya menyatakan penghakiman itu apa. Kemudian saya mengambil satu hikmat di balik ayat ini bahwa ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka setiap saat kita akan diingatkan tentang masa penghakiman nanti. Apa pentingnya? Supaya kita itu hati-hati. Supaya kita berhati-hati dalam melangkah. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah ya maut, ya maut. Orang mau maut tapi maut. Seringkali orang berdosa ki maut. Ambiar. Orang mau ngati ini sembarangan nih. Tuh, ini fakta membuktikan dosa apa yang tidak membuat hidup orang itu maut. Ini sebelum kita ngobrol jauh tentang maut ya, maut. Dosa apa yang membuat hidup seseorang tidak maut? Judi. Ada orang yang kaya karena judi, kecuali bandar. Bandar lah kecekel ya entek kok gitu. Ada orang yang hidupnya sehat, kaya raya karena suka mabuk. Nyun sewu, ora nyumpai, tapi ini fakta membuktikan. Kadang ya urung tekan tua wis loro-loronen. Mencuri. Sing digeyepuki sampai kadang dibong karo masa ya akeh. Mawut Bapak Ibu Saudara. Konsekuensi dari dosa itu tidak hanya maut tetapi juga maut. Hidupnya maut. Apapun itu bentuk dosanya. Nah, tugas Roh Kudus untuk mengingatkan kita senantiasa supaya kita tidak jatuh dalam dosa karena ada penghakiman baik nanti di akhirat maupun di dunia. Nah, orang kalau sudah hidupnya itu tidak dikuasai Roh Kudus, maka dia nggak akan mikir, alah sok pikir sok gitu loh. Ada orang yang berpikir atau orang yang berkata, alah tobat urusan keri solek tua tobat gitu. Lah, masalahnya iyalah tekan tua. Lah sapa sing jamin gitu loh. Iyalah tekan tua gitu. Nah, fungsi dari Roh Kudus mengingatkan setiap kita bahwa ada penghakiman baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Sehingga setiap kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus mengetuk hati dan pikiran seseorang supaya tidak jatuh dalam dosa. Orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus ya diketuk kaya apa sampai atine amblek ya ora bakal terketuk. Makanya dia nggak pikiran, wis penting tak lakoni, sing penting seneng saya, sing penting entuk sik. Kalau saya pernah mengibaratkan begini. Di dalam hati kita itu ada semacam segitiga yang di tengahnya ada porosnya. Dan segitiga itu bisa muter. Segitiga itu kan lancip. Ketika seseorang berbuat dosa yang belum pernah ia lakukan sama sekali, segitiga itu akan muter. Dan ketika mengenai hati yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Lek lincip kena hati yang terjadi apa? Ya? Kroso. Sengkring gitu kan. Itu sebabnya orang yang belum pernah berdosa kemudian melakukan dosa mesti deg-degan toh. Gini betul. Ibaratnya itu tadi. Misalkan jenengan belum pernah mencuri, tiba-tiba karena kepepet, karena apapun alasan jenengan mencuri. Deg-degan mboten? Karena segitigane jek lancip. Nek
sesuk njajal meneh, nyolong meneh. Muter meneh. Deg-degane wis mulai kurang. Saya suwi bedina nyolong, nyuri, saya tumpul. Wis ora krasa deg-degan. Kulino. Ora krasa deg-degan. Nah, fungsi Roh Kudus itu seperti segitiga itu loh. Yang mengingatkan kita supaya kita itu gak jatuh dalam dosa. Hei, iki loh, enak dosa. Hei, iki loh, kowe lek dosa dadi ngene. Tetapi semakin orang mengabaikan itu, ya Roh Kudusnya saya tumpul. Maka delik nih kaya apapun ora ngefek. Nah, hati-hati. Dosa apa yang sekarang ini sampai sekarang jenengan masih lakukan ning ora deg-degan. Hati-hati. Jangan sampai kehilangan Roh Kudus dalam diri. Ya. Roh Kudus menginsafkan seseorang dari dosa, Roh Kudus menyatakan kebenaran, dan Roh Kudus mengingatkan akan penghakiman supaya kita tidak jatuh dan dikuasai oleh dosa. Apalagi karya Roh Kudus? Ayat 12. Yang tadi tidak kita baca, kita akan baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sebenarnya masih banyak karya Roh Kudus. Fungsi tugas Roh Kudus. Tetapi ketika firman Tuhan katakan cukup, ya cukup. Setidak-tidaknya 3 inilah yang menjadi pondasi penting, menjadi dasar penting. Mengapa kita harus dikuasai oleh Roh Kudus? Supaya kita disadarkan akan dosa kita, supaya kita mengetahui mana benar mana salah, dan supaya hidup kita tidak jatuh dalam dosa. Dan selalu ingat, penghakiman itu ojo ngandalke umur. Wis tau pesan saya, ojo ngandalke umur. Kapan saja, di mana saja Tuhan bisa panggil kita dengan cara apapun yang Tuhan mau. Maka ya selagi kita ada, selagi kita bisa, selagi kita mampu, buka hatimu dan izinkan Roh Kudus hidup memenuhi hatimu, menguasai pikiranmu dan mengontrol seluruh keputusanmu. Ya, miliki Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus pergi. Mulai segitigane tumpul. Nah, kita sendiri yang rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Di akhirat dapat maut, di dunia dapat maut. Sego kelek maut enak. Tahu sego maut? Kalau Semarang lek ngarani apa? Pro. Aku malah baru dengar. Mawut. Nasi mawut itu nasi goreng campur mie. Sego ruwet. Nah, lek Semarang ngarani nasi ruwet. Lek kono ngarani sego mawut. Kalau tidak beli nasi goreng nasi ruwet gitu. Nasi goreng campur. Kuwi enak, Pak. Ning lek uripe sing mawut ora enak. Maka dari itu biar Roh Kudus yang menguasai. Bersyukurlah kalau jenengan setiap kali mau melakukan dosa jek deg-degan, berarti Roh Kudus muji ono. Tondo-tondo ora ono piye jenengan cuek aja, mau dosa apapun itu nglakoni lek wis ora duwe wedi ra, waspadalah. Harus kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua, menguatkan setiap kita semua, dan tetaplah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang mengizinkan setiap kami ditegur, diingatkan, dan dikuatkan. Pentingnya menjaga Roh Kudus tetap ada dalam hidup, hati, dan pikiran kami semuanya. Menguasai setiap langkah kami dan menguasai setiap keputusan-keputusan kami. Karena kami tahu kami ini lemah, kami ini terbatas. Sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup dengan tidak merugikan, menyakiti, menyinggung, dan membuat hati orang lain terluka karena kami. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.